Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast seadanya. Dan pada kesempatan kali ini, saya sebagai narasumber, perkenalkan nama saya Ahmad Balfalah, akan membahas beberapa topik yang mungkin gak akan kita pikirkan untuk hal-hal keseharian kita, yaitu tentang metabolisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya nggak sendiri nih di sini. Ada beberapa teman-teman narasumber yang membantu saya dalam menjelaskan tentang topik ini. Boleh perkenalkan dulu kakak-kakak narasumber? Ya, saya Adam Algifar. Saya Muhammad Rifut Putra, absen 24. Saya Muhammad Jabar ya, salam kenal. Set. Yoi. Oke. Ya, jadi Nah, begitu. pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ya topik yang mungkin eh, tentang berhubungan tentang makanan ya, yaitu tentang tape. Seperti yang kalian tahu, kalau misalkan tape adalah sebuah olahan makanan yang dia itu terbuat dari singkong. Nah, gimana sih tape ini dibentuk dan kenapa tape ini itu rumornya itu memiliki alkohol? Nah, tape itu melakukan proses yang namanya fermentasi, yaitu salah satu jenis fermentasi yang menggunakan mikroorganisme khusus untuk mengubah karbohidrat kompleks dalam singkong menjadi produk yang lebih sederhana dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Proses ini melibatkan sejumlah enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme selama fermentasi. Nah, mungkin nih salah satu narasumber kita yaitu Kak Adam bisa menjelaskan nih tentang gimana sih mekanisme dari fermentasi tape ini bekerja. Ya, untuk fermentasi tape sendiri itu merupakan salah satu jenis fermentasi yang menggunakan mikroorganisme khusus untuk mengubah karbohidrat kompleks dalam singkong menjadi produk yang lebih sederhana dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Proses ini melibatkan sejumlah enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme selama fermentasi. Artikel ini akan menjelaskan mekanisme fermentasi tape, mikroorganisme yang terlibat, serta peran enzim dan metabolisme dalam produk tape dan singkong. 1. Mekanisme fermentasi tape ialah fermentasi tape singkong. Tape adalah proses biokimia yang melibatkan mikroorganisme algi dan bakteri asam laktat. Proses ini dimulai dengan penghancuran singkong segar dan pemberian starter yang dalam singkong menjadi senyawa yang lebih sederhana, seperti asam organik, alkohol, dan gas karbon dioksida. Fermentasi tape umumnya berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada kondisi fermentasi dan jenis tape yang diinginkan. 2. Mikroorganisme yang terlibat. Cyclosus cerevisiae ini merupakan mikroorganisme yang bertanggung jawab untuk fermentasi alkohol dalam pembuatan tape. Singkong mengonsumsi gula dalam singkong dan mengubahnya menjadi alkohol, terutama etanol, yaitu B. Lactobacillus spp, bakteri asam laktat seperti Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus brevis juga berperan penting dalam fermentasi tape. Bakteri ini melakukan fermentasi asam laktat dengan mengonsumsi gula dalam singkong dan menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. 3. Peran enzim dalam fermentasi tape. A. Amilase. Enzim ini bertanggung jawab untuk mencerna pati dalam singkong menjadi oligosakarida seperti dextrin dan maltosa. Mikroorganisme ragi dan bakteri asam laktat menghasilkan amilase untuk memecah karbohidrat kompleks menjadi molekul yang lebih kecil yang dapat diubah menjadi alkohol dan asam laktat. B. Glukosamilase. Enzim ini membantu dalam pemecahan dextrin menjadi glukosa. Glukoamilase juga dihasilkan oleh mikroorganisme selama proses fermentasi tape, memungkinkan konversi lebih lanjut dan karbohidrat menjadi alkohol dan asam laktat.
3. Metabolisme dalam fermentasi tape. Fermentasi tape melibatkan berbagai jalur metabolisme dalam mikroorganisme yang terlibat. Secara Cerevisiae melakukan fermentasi alkoholik, di mana glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida melalui glikolisis dan jalur metabolisme. Alkohol, Lactobacillus spp, di sisi lain melakukan fermentasi asam laktat, di mana glukosa diubah menjadi asam laktat melalui jalur glikolisis. Wah, jadi gitu ya untuk apa namanya sedikit mekanisme dari bagaimana fermentasi tape ini berjalan. Nah, mungkin secara intinya fermentasi tape itu adalah sebuah fermentasi yang termasuk dalam sistem anaerob atau sebuah fermentasi yang tidak menggunakan udara dalam prosesnya. Nah, fermentasi alkohol merupakan proses pemecahan asam purifat menjadi asetildehid, kemudian menjadi etanol. Nah, fermentasi tape sendiri itu pada intinya melibatkan organisme ragi dan bakteri asam laktat yang bekerja secara sinergis untuk mengubah karbohidrat kompleks dalam singkong menjadi alkohol dan asam laktat. Dan hal inilah yang membuat tape itu memiliki tekstur yang bisa dibilang lunak. Nah, menurut Kak Revo nih, gimana tanggapan Anda tentang fermentasi tape ini? Oke, apakah berarti fermentasi tape memiliki sistematika yang berbeda dengan fermentasi alkohol? Sepengetahuan saya, fermentasi alkohol secara kimia adalah proses biokimia di mana karbohidrat seperti glukosa diubah menjadi alkohol, terutama etanol dan karbon dioksida, oleh aksi enzim dalam kondisi anaerobik. Fermentasi alkohol melibatkan beberapa tahap yang melibatkan beberapa jenis enzim dan merupakan jenis enzim tersebut. Berikut ini adalah tahapan-tahapan fermentasi alkohol dalam bahasa kimianya yang dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama glikolisis atau tahap pertama dalam fermentasi alkoholik, yang dimana glukosa diubah menjadi 2 molekul pirufat. Kemudian terdiri dari 10 langkah reaksi yang melibatkan beberapa enzim. Selama glikolisis, glukosa mengalami pemecahan menjadi 2 molekul asam pirufat melalui serangkaian reaksi yang menghasilkan ATP dan NADH. Kemudian untuk proses selanjutnya yakni dekarboksilasi, yang dimana dua molekul asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis. Dalam tahap ini, setiap molekul asam pirufat kehilangan satu gugus karboksil COOH menghasilkan etanol, asetaldehid, dan karbon dioksida atau CO2. Reaksi ini dikatalis oleh enzim pirufat dekarboksilase. Kemudian yang terakhir itu yakni reduksi, yang dimana etanol kemudian diubah menjadi etanol. Reaksi ini dikatalis oleh enzim alkohol dehidrogenase. Dalam proses ini juga etanol menerima proton dan elektron dari NADH yang dihasilkan selama glikolisis. Dan untuk molekul etanol diproduksi menjadi etanol, sementara NADH berubah menjadi NADH+. Sekian. Wah, berarti kalau misalkan dilihat dari beberapa mekanisme yang terjadi nih, berarti kan artinya kalau misalkan fermentasi dari tape itu memiliki konsep yang mirip nih dengan fermentasi yang terjadi pada fermentasi alkohol nih. Nah, tapi kalau misalkan dilihat dari hasilnya ya, reaksi dari fermentasi alkohol ini itu menghasilkan 2 purifat plus 2 ATP dari hasil glikolisis dan 2 purifat yang menjadi etanol plus 2 CO2 dari hasil dekarbonasi. Jadi kalau misalkan sedengar saya ya, setangkap saya, kalau misalkan proses fermentasi alkohol ini terjadi pada berbagai mikroorganisme yang dalam hal ini termasuk dalam fermentasi tape itu, yaitu menggunakan Saccharomyces cerevisiae atau yang dinamakan dengan ragi. Nah, proses ini memproduksi bioetanol yang merupakan sumber bahan energi alternatif yang bisa dibilang ramah lingkungan.
Dan bisa dibilang kalau misalkan produksi dari fermentasi tape ini memiliki jangka waktu yang lebih pendek ketimbang fermentasi alkohol. Karena dalam alkohol itu sampai menghasilkan alkohol yang lebih banyak ketimbang dari tape itu sendiri. Wah, mungkin pelajaran kali ini sampai di sini aja ya, karena mungkin sudah cukup. Oke, jadi dari saya sendiri mungkin akan undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Ada kata-kata terakhir nih dari kakak-kakak narasumber. Ya, gimana ya? Yang lain dulu, yang lain dulu. Oh ya udah deh. Kalau gitu kita tutup aja ya langsung. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan wal qalam turun fasabilu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.